Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader USD, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan update kembali ya untuk analisa SAUSD di tanggal 17 Maret 2023 di hari Jumat ya. Ini adalah hari penutupan market untuk minggu ini ya, dan terjadi konsolidasi besar dari range 1833 sampai dengan 1908 ya. Ini terjadi range yang cukup besar, dan area 1830 sampai 1833 merupakan resisten kuat untuk hari ini ya. Dia merupakan resisten kuat, dan saat ini tertahan dari penurunan ini, tertahan pada area support dinamik yaitu EMA 50, dan saat ini terlihat harga mengalami pergerakan kenaikan ya. Jadi di sini saya akan hapus ya, saya akan hapus untuk semuanya. Oke, sekarang kita akan mulai mapping plan untuk yang baru ya, pada update pergerakan dari SAUSD untuk hari ini. Dan di sini kita lihat ada pembentukan konsolidasi besar ya di area ini. Jadi apabila dia mampu untuk break dari 1910, maka potensi akan terjadi penurunan ya, akan terjadi penurunan. eh, Minimal dia akan menguji area support ya di 1887. Namun saat ini masih ada perlawanan buyer pada area support dinamiknya, dan di kisaran 1913 ya. Dan saat ini terjadi kenaikan ya, terbentuk 3 candle hijau. Artinya jika dia terus bergerak melakukan kenaikan, maka akan menguji kembali 1830 dan 1833 ya. Kalau ini sudah berhasil di breakout, maka potensi akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, karena ini merupakan area yang cukup penting untuk minggu ini. Jadi apabila ya dia mampu untuk di breakout, maka potensi akan terjadi kenaikan. Oke, sekarang sebelum kita lanjut untuk mengulas lebih dalam analisa hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Halo teman-teman semua yang sedang mencari broker resmi terlegalitas Indonesia khususnya Bapepti. Kalian bisa cek link yang saya sediakan di deskripsi video. Dan di broker forex IMF ini kalian akan mendapatkan beberapa keunggulan ya. Pertama itu kalian bisa mendapatkan regulasi Bapepti yang resmi tanpa compliance selama 18 tahun yang berdiri sejak 2004, dan kalian juga bisa trading menggunakan akun Lite yang kecil ya, dapatkan free swap dan plus bonus course premium, yang dimana kalian bisa deposit minimal 2,5 juta menggunakan fixed rate, floating rate ya. Kalian bisa cek semuanya di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Dan kalian juga bisa trading menggunakan akun pro, broker resmi spread super tipis untuk SAUSD sendiri dengan 0,23 dolar ya. Dan dimana kalian juga bisa dapat free sinyal trading untuk trader forex IMF ya, dan juga free indikator yang bisa mempermudah trading forex, dan dimana fokus dengan indikator auto candle Vivo dan free indikator untuk nasabah forex IMF ya. Dan di sini kalian bisa cek produk yang sudah disediakan di websitenya, dan juga referensi-referensi atau layanan yang kalian bisa dapatkan mulai dari webinar dan belajar sampai kursus online ya. Dan di sini juga ada analisa forex mingguan dan forex harian. Untuk berita forex kalian juga bisa akses di sini, dan kalender ekonomi ya. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mencari broker resmi forex di lokal sendiri, kalian bisa menggunakan forex IMF ya, yang dimana sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama forex IMF. Jadi kalau kita lihat di time frame weekly saat ini terjadi pergerakan bullish yang cukup besar ya. Ini ada penolakan yang cukup kuat pada area dynamic support di EMA 50, dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi untuk poin penting yang harus kita perhatikan hari ini ya, di 1828 ya, volume dari candle weekly sebelumnya di hari Senin tanggal 30 bulan Januari ya, ini akan menjadi poin penting yang harus kita perhatikan untuk hari ini ya. Jadi apabila dia mampu untuk break dari 1928, maka potensi untuk minggu depan ya, kalau di time frame weekly-nya ini dia close di atas dari 1928, maka untuk minggu depan
potensi untuk dari pergerakan SHSD ini mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan kembali untuk menguji area ini di 1973.36 dan juga di area ini di 1998.70. Jadi ini adalah target kenaikan untuk minggu depan apabila dia mampu untuk break dari 1928 ya. Dan kita juga jangan lupa untuk area ini ya di 1958.80. Jadi jangan lupa untuk area ini yang merupakan resisten juga ya untuk eh, minggu lalu yang harus kita perhatikan pada pergerakan dari SLSD ya. Sekarang kita akan coba masuk ke time frame daily. Di time frame daily belum ada indikasi untuk pembalikan ya dari kenaikan yang terjadi, belum ada indikasi pembalikan dan ini masih struktur double bottom ya, masih dalam pergerakan struktur double bottom dengan belum mencapai target kenaikan dari double bottomnya ya di 1949 sampai 1958. Jadi di sini ada bukti area penting. Oke, kita sudah menemukan area-area penting dari time frame weekly dan juga daily-nya ya. Adalah area penting 1613 ini 4, oke, kita sudah mendapatkan untuk area resisten dan support ya pada time frame besarnya. Sekarang kita akan masuk ke time frame kecil untuk mencari titik entry ya untuk hari ini. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ini sebenarnya ada pembentukan bearish engulfing ya. Namun candle saat ini masih warna hijau atau candle bullish yang artinya masih ada perlawanan buyer. Kecuali candle yang saat ini berjalan dia break dari 1913 maka potensinya ini terjadi bearish engulfing ya untuk menguji kembali area support dinamiknya atau area super klasiknya juga ya. Jadi potensinya akan ke sana untuk diuji ya. Jadi apabila dia mampu untuk break dari supportnya nanti, maka potensi akan terjadi penurunan ya. Akan terjadi penurunan dengan target di area ini. Ini merupakan area demand di 1933 sampai dengan 1930. Jadi ini targetnya apabila dia mampu break nanti di area support ya. Untuk resisten, apabila dia mampu close di atas dari 1928 dan juga resisten kuat untuk hari ini di 1830, 1833 ya, maka potensinya akan menguji area supply di 1950, 1958.80 ya. Jadi targetnya di sana untuk sementara ya hari ini. Kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk membuat skenario dari plan yang akan kita buat hari ini. Jadi untuk plan hari ini saya akan buatkan ya. Di sini terjadi penurunan dan terjadi kenaikan. Apabila dia break dari 1928 ya, dari pergerakan ini dia break dari 1928, maka potensinya akan menguji 1937, 1940, kemudian koreksi minimal di 1930 dan juga di area 1928 untuk melanjutkan kenaikan ke area 1950 sampai 1958 ya. Jadi target sementara di sini untuk hari ini ya. Untuk hari ini targetnya sementara di 1950 sampai 1958 ya. Jadi untuk target saya di sini dulu. Namun apabila nantinya dia break dari 1913 ini ya, dia break dari 1913, maka potensinya akan menguji 1904 dan apabila di breakout maka akan terjadi lanjutan penurunan ya. Dengan target minimal di 1887 yang merupakan support dan di sini ada area demand di 1877 sampai 1872 ya. Sementara target terdekatnya di sini dulu ya untuk penurunan pada mimpi plank yang akan saya buat hari ini. Ya, ini adalah target penurunan yang akan kita pantau. Jadi buat teman-teman semua, perhatikan saja area yang akan di berikut ya. Ketika dia break dari 1928 1930, maka kecenderungan pergerakan dari SHSD hari ini akan melakukan kembali kenaikan menguji 1950 ya. Jadi itu yang harus diperhatikan pada hari ini. Ada area-area penting yang harus diperhatikan pada pergerakan SHSD ya. Jadi target kenaikannya di 1950 apabila dia mampu break dari 1928 1930 dan jangan lupa untuk area penting juga ya di
1937 sampai 1940 karena ini merupakan harga tertinggi untuk minggu ini ya. Harga tertinggi untuk minggu ini, dan apabila dia break dari supportnya itu di 1913 untuk sementara dan juga di area 1910, maka potensi akan menguji area ini ya, di area demand di 1902 sampai 1896, dan juga area support untuk minggu ini di 1887 ya. Jadi itu target penurunan apabila hari ini akan terjadi pergerakan penurunan pada sesi Asia sampai sesi Eropa ya. Jadi diperhatikan saja untuk perkembangan dari sesi Asia sampai sesi Eropa ya, untuk melihat pergerakan ke depannya di sesi Amerika. Jadi seperti itu ya pandangan saya pada SHSG untuk hari ini. Sekarang kita akan coba masuk pada indeks dolar ya, untuk melihat juga perkembangan pada pergerakannya ya. Kita lihat indeks dolar. Indeks dolar saat ini sedang eh, retest ya, dari analisa yang sudah saya berikan kemarin ya, melakukan kenaikan ke area ini kemudian retest, dan sini sudah menyentuh ya zona retestnya dan terbentuk konsolidasi pada area ini. Jadi untuk hari ini kita harus perhatikan konsolidasi ini ya. Sini saya akan hapus untuk area ini. Skenario nya juga saya akan hapus. Saya akan buatkan skenario terbaru ya. Jadi ada area konsolidasi. Jadi untuk perhatian kita untuk hari ini adalah melihat dia akan break dari area mana. Jadi kita masuk dulu time frame weekly, melihat konfirmasi juga ya. Di time frame weekly saat ini eh, seller mulai masuk ya. Seller mulai masuk dari kenaikan beberapa minggu kemarin. Seller mulai masuk. Ada penolakan kuat di 105 ya. Di seller mulai masuk pada pergerakan dari SLSD untuk indeks dolar di minggu ini. Dan di sini ada pembentukan eh, perlawanan buyer ya. Ada perlawanan buyer, namun saat ini terbentuk kembali eh, candle merah. Jadi untuk hari ini ya, pantauannya adalah ketika dia mampu break dari 104,19, maka potensi akan melakukan penurunan menguji kembali area 103,45 ya. Ini adalah area penting yang harus diperhatikan hari ini. Dan apabila dia mampu break di atas dari 104,73, maka potensi akan kembali melakukan kenaikan menguji zona ini ya, yang akan diuji untuk pergerakan dari indeks dolar untuk melakukan kenaikan ya. Namun apabila dia break dari sini, maka potensinya akan menguji area ini. Jadi ini untuk targetnya ya. Sekarang kita sudah menemukan target dari kenaikan dan penurunan pada indeks dolar untuk hari ini. Sekarang kita akan masuk ke time frame kecil untuk melihat ya, atau membuat mapping plan-nya. Dan saat ini di temper 4 jam terlihat terbentuk flag ya, flag dari pergerakan indeks dolar. Ada indikasi bullish flag ya, ada indikasi bullish flag pada pergerakan indeks dolar. Jadi kalau dia break dari 104,73, maka balik terbentuk untuk bullish flag menguji 105,37 ya. Kita masuk ke time frame 1 jam. Jadi untuk perhatian kita di time frame 1 jam, karena ini ada indikasi bullish flag ya, ada indikasi bullish flag. Jadi kalau dia break di atas dari 104,60 dan 104,73, maka potensinya akan melakukan kenaikan ya. Jadi ke sini lalu retest dan melanjutkan kenaikan. Jadi target kenaikannya itu di 105,37. Namun apabila dia break support ya, dia break juga area ini di 104,21, maka potensinya akan melakukan penurunan lanjutan ya, minimal di 103,64 sampai di area ini. Jadi itu targetnya dari kenaikan dan penurunan yang akan terjadi pada indeks dolar ya, dari pandangan analisa saya pribadi. Jadi buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, serta berikan masukan kalian di kolom komentar
Dan jangan lupa untuk bergabung juga di grup Telegram ya untuk mendapatkan informasi-informasi eh, mengenai update analisa pada indeks dolar dan SAUSD dan juga informasi news yang akan rilis untuk hari ini ya. Dan hari ini ada news Michigan yang akan rilis. Jadi nanti saya akan informasikan di grup Telegram dan saya juga mohon bantuan untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan untuk follow akun TikTok saya agar bisa mencapai 1K followers ya untuk membuka fitur live yang ada di TikTok agar kita bisa live untuk setiap hari di TikTok ya. Eh, Menganalisa market dari SLSD sendiri dan beberapa pair-pair lain. Jadi mungkin itu saja pandangan saya pada analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.